Oke guys, welcome back to my channel Sandek 45. Dimana kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5 episode ke 166. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Di mana cerita sebelumnya Xiaoyan bersama dengan kelompok Yao Ming menghalau kelompok dari suku Ponik Iblis Surga di suatu ruang kosong, dan akhirnya baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan menahan serangan dari dua Dao Sheng suku Ponik Iblis dengan tubuhnya. Semua serangan itu tidak ada yang Xiaoyan hindarkan, bahkan dia tidak menangkis serangan itu. Di sini tubuh Xiaoyan ditembus oleh setiap serangan dua Dao Sheng itu. Dua orang Dao Sheng dari suku Ponik Iblis Surga itu hanya bisa menggeringitkan giginya dengan marah melihat tindakan Xiaoyan yang jelas-jelas telah meremehkan mereka berdua. Lebih terkejut lagi ketika mereka melihat Xiaoyan menggantung di atas mereka dengan skill jari kuning penghancur. Terlihat Xiaoyan berteriak sambil menjulurkan tangannya yang dibalut cahaya kuning emas. Apalagi kalau bukan skill yang baru saja dia dapatkan dari Huang Quan yang legendaris. Ketika energi yang mengerikan berfluktuasi di langit dan membentuk sebuah wujud tangan berukuran ratusan kaki siap menekan dua Dao Sheng itu. Dua Dao Sheng itu sambil berteriak dengan marah mencoba menahan serangan dari skill jari kuning penghancur Xiaoyan secara bersama-sama. Tiba-tiba saat skill jari kuning penghancur bertabrakan dengan skill dua Dao Sheng itu, membuat skill jari kuning penghancur Xiaoyan dibuat lenyap seketika. Hal ini tentu membuat Xiaoyan terkejut, bahkan Xiaoyan ditahan dengan sebuah skill yang menyerupai bulu burung Ponik Surga. Saat ini ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tidak ingin berlama-lama, salah satu dari mereka menggunakan skill yang aneh dengan membentuk energi membentuk sebuah mulut raksasa siap menelan Xiaoyan yang tidak bisa bergerak saat ini. Saat Xiaoyan berhasil tertelan, dua Dao Sheng itu tersenyum jahat dengan yakin jika sekarang Xiaoyan telah berakhir di tangan mereka. Bahkan Xiao Yishan dan teman-temannya juga terkejut, membuat mereka berteriak memanggil nama Xiaoyan. Namun sepersekian detik kemudian, dengan tubuh kaca emas King Kong, Xiaoyan meledakkan skill dari dua Dao Sheng suku Ponik Iblis Surga dengan kejam. Hal ini membuat dua orang itu sangat terkejut, bahkan mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Xiaoyan dengan tubuh yang dibalut tubuh kaca emas King Kong meminta agar mereka menunjukkan perbedaan kekuatan mereka kepada dirinya. Dengan cepat Xiaoyan menggunakan skill jari musim semi kuning. Di sini wujud tangan raksasa muncul dan siap menangkap dua orang Dao Sheng itu dengan kejam. Di sudut lain, Yao Ming yang melihat skill jari musim kuning yang digunakan Xiaoyan membuat dia tersenyum senang dan bangga. Namun dua Dao Sheng dari suku Ponik Iblis yang melihat ancaman di depan mata mereka seketika memutuskan untuk mengerahkan semua atau seluruh kekuatan mereka dengan bersama-sama. Di sini dua burung Ponik raksasa terbentuk dan langsung melesat bertabrakan dengan skill jari musim kuning Xiaoyan. Dua kekuatan besar bertabrakan
Hal ini membuat ekspresi dua doseng itu berubah dan mengguncang ruang kosong. Hal ini jelas membuat semua orang melihatnya menyadari jika telah terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara Xiaoyan dan dua doseng suku ponik iblis surga. Xiaoyan yang merasa jika dia terpojok seketika menekan keningnya hingga segel klan Xiao muncul dengan cahaya terang, dan dua doseng itu menyadari jika mereka sekarang dalam masalah serius. Di sini terlihat jika mereka akan memilih untuk menghindari serangan Xiaoyan, namun apa daya, serangan Xiaoyan telah menabrak tubuh mereka. Melihat itu membuat Peng Huang berteriak meminta agar Xiaoyan menghentikan serangannya. Bahkan Peng Huang mencoba membantu dua tetuanya, namun Yao Ming yang melihat itu tidak akan membiarkan Peng Huang ikut campur dalam pertarungan Xiaoyan. Di sini Xiaoyan telah menahan dua tetua itu dengan api surgawinya. Melihat itu, Peng King dan beberapa orang dari suku ponik iblis surga tercengang tidak percaya dengan apa yang telah Xiaoyan lakukan. Bahkan mereka memperingatkan Xiaoyan, namun dengan acuh tak acuh Xiaoyan menjawab jika dia tidak perlu takut kepada siapapun. Saat Xiaoyan selesai bicara, dia langsung menyegel Peng King dengan api surgawinya. Bahkan di sini Xiaoyan meminta Peng Huang untuk berhenti. Jika tidak, maka dia akan melenyapkan dua saudara Peng Huang dan dua penerus masa depan suku ponik iblis surganya. Hal ini membuat Yao Ming memuji kemampuan Xiaoyan, namun Peng Huang sangat marah, bahkan dia mencaci perbuatan Xiaoyan. Namun Xiaoyan justru menegaskan jika Peng Huang hanya ada dua pilihan, yaitu pergi dan tidak ikut campur dalam urusan naga Void kuno, atau membuat dua saudaranya dan masa depan sukunya hancur seketika. Peng Huang hanya merengut dengan ekspresi marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi, orang-orangnya yang disegel Xiaoyan berteriak meminta bantuan kepada Peng Huang. Xiaoyan yang melihat itu tersenyum sambil berpangku tangan, mengingatkan pilihan Peng Huang. Di sini Peng Huang masih berusaha mengancam Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia mengingatkan Peng Huang jika mereka telah memiliki banyak masalah dan dendam. Jadi Xiaoyan tidak perlu takut. Bahkan dia tidak takut untuk menambah masalah lagi dengan suku ponik iblis surga. Xiaoyan yang melihat Peng Huang yang masih belum memberikan jawaban membuat dia menekan dua tetua suku ponik iblis surga itu sampai berteriak menahan sakit terbakar api surgawinya. Hal ini membuat Peng Huang kembali berteriak meminta Xiaoyan untuk menghentikan itu. Akhirnya dengan berat Peng Huang menyetujui permintaan Xiaoyan untuk pergi dan tidak ikut campur dalam urusan naga Void kuno. Namun Xiaoyan tahu jika mereka tidak bisa dipercaya. Akhirnya dia hanya membebaskan satu dari 4 sendera. Dan Xiaoyan berkata jika dia akan menahan mereka bertiga sampai masalah internal suku Void kuno selesai. Peng Huang yang mendengar itu bertanya apa yang Xiaoyan lakukan. Di sini Xiaoyan menjelaskan jika dia tidak bisa percaya kepada orang suku ponik iblis surga. Hal ini dilakukan agar Peng Huang tidak menarik ucapannya. Peng Huang yang mendengar itu hanya bisa menggerinyitkan giginya dengan kesal atas tindakan Xiaoyan. Xiaoyan pun menegaskan jika dia tidak akan menjamin keselamatan mereka jika dia melihat ada orang suku ponik iblis ikut campur dalam urusan suku naga Void kuno. Di sisi lain, Peng King memanggil Peng Huang
yang berbalik untuk pergi. Hal ini justru membuat Feng Huang marah. Bahkan dia berkata jika Feng Qing'er adalah sampah tak berguna. Feng Huang hanya meminta agar Xiaoyan menjaga ucapannya. Dan akhirnya dia segera meminta semua orang dari suku Ponik Iblis Surga untuk pergi. Kelompok Xiaoyan yang diuntungkan dalam pertarungan ini sangat senang, bahkan Yao Ming kembali memuji Xiaoyan lagi. Di sini Xiaoyan pun mengajak kelompoknya untuk pergi menuju Pulau Naga Fuit kuno. Di sini kita diperlihatkan ke Pulau Naga Fuit kuno. Ternyata di sana telah terjadi pertarungan antara suku Naga Fuit kuno. Bahkan di sini terlihat jika Hai King terlempar dengan keadaan terluka bersimbah darah. Dengan keadaan yang terluka, Hai King dirangkul salah satu dari pasukan Naga Fuit kuno timur. Dan salah satu tetua bertanya apa yang Qian Xuan dan Huo Zhan inginkan sampai melakukan penyergapan kepada mereka. Huo Zhan berada di ranah Banseng. Dia berkata jika mereka tidak perlu tahu apa alasan mereka melakukan ini. Namun Huo Zhan dia menjelaskan jika 3 pulau naga besar telah bergabung untuk menghancurkan Pulau Naga Timur agar tidak menimbulkan masalah. Jadi orang-orang Pulau Naga Timur tidak diizinkan untuk kembali ke Pulau Naga Timur. Tetua Pulau Naga Timur itu berkata jika mereka sudah ditipu dengan informasi palsu agar meninggalkan Pulau Naga Timur. Dan bagaimana keadaan dari Kaisar Naga? Qian Xuan yang berada di ranah Banseng juga berkata jika orang-orang dari Pulau Naga Timur tidak perlu banyak bicara karena sekarang mereka akan dimusnahkan saat ini juga. Tetua Pulau Naga Timur itu langsung meledakkan dokinya sambil berteriak jika mereka adalah pengkhianat. Sebuah proyeksi naga terbentuk dari doki. Namun Qian Xuan yang tahu jika tetua itu hanya berusaha mengulur waktu, dia pun langsung meledakkan dokinya dengan membentuk sebuah naga dari dokinya juga. Terlihat jika proyeksi 2 doki yang membentuk naga saling berhadapan. Dan akhirnya pertarungan antara suku Fuit kuno kembali pecah. Di sini Hai King mencoba menyerang Huo Zhan yang berada di ranah Banseng. Namun serangan Hai King bisa ditahan dengan mudah oleh Huo Zhan, membuat Hai King kembali meludahkan darah dari mulutnya. Terlihat jika Hai King terlempar dengan keras sambil berkata meminta maaf kepada Jian karena mungkin ini adalah akhir dari dirinya. Hai King yang sedang terlempar dengan sekejap Huo Zhan berada di belakangnya. Dengan cepat Huo Zhan langsung menangkap kepala Hai King hingga darah segar kembali keluar. Hal ini membuat semua orang dari Pulau Naga Timur terkejut dengan ekspresi yang khawatir. Huo Zhan berkata jika Hai King akan segera disusul oleh Kaisar Naganya dan orang-orang dari Pulau Naga Timur. Di sini Huo Zhan menekan kepala Hai King dengan keras, membuat Hai King benar-benar tak berdaya dengan keadaan yang sudah diambang kematian. Saat ini Hai King hanya bisa berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan darah terus menyembur. Di sini Hai King ingin mengambil langkah untuk meledakkan dirinya. Namun Huo Zhan hanya tersenyum mengetahui itu. Bahkan Huo Zhan berkata jika dia ingin melihat apakah Hai King bisa melakukannya sebelum Huo Zhan mengakhiri Hai King. Namun sebelum hal itu terjadi, seketika Xiaoyan dengan kecepatan tinggi langsung menghantam kepala Huo Zhan
dengan keras, bahkan bersimbah darah. Hal ini membuat He King terkejut ketika melihat jika itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan berkata kepada He King, jika sampah seperti Hujan tidak pantas untuk mengambil nyawa saudaranya. He King pun menanyakan apa yang sedang Xiaoyan lakukan di sini, karena meskipun Xiaoyan mampu mengalahkan Hujan, namun dia bukan tandingan Qianshuan. Xiaoyan pun berkata, jika dia tidak bisa tinggal diam mengetahui jika Jian dalam masalah. Xiaoyan pun memberikan obat untuk He King agar bisa mempercepat penyembuhannya. Di sini Xiaoyan langsung melesat membantu Tetua Zuli. Di sisi lain Tetua Zuli sedang bertarung dengan sengit melawan Qianshuan. Tetua Zuli meminta Xiaoyan pergi untuk membantu Kaisar Naga atau Jian. Namun Qianshuan yang merasa diremehkan berkata jika mereka jangan menyamakan dirinya dengan Hujan. Seketika Qianshuan menyerang Tetua Zuli dengan sebuah energi yang menyerupai ekor naga. Namun di sana Xiaoyan menahan serangan Qianshuan dengan mudah. Bahkan di sini Xiaoyan tidak bergeming sama sekali, membuat Qianshuan terkejut. Bahkan He King baru menyadari jika sekarang Xiaoyan telah menembus ranah Daoshan. Qianshuan yang menyadari jika dia dalam masalah. Seketika dia meledakkan dokinya yang membentuk tornado hingga memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hal ini membuat Xiaoyan menggigitkan giginya dengan marah. Namun saat semuanya mengira jika Qianshuan berhasil kabur, kelompok Yaoming telah muncul menghalau Qianshuan. Di sini Qianshuan sempat mengira jika Yaoming berada di kubu mereka. Hal ini membuat Tetua Zuli terkejut karena mengira jika Qianshuan mendapatkan bantuan baru. Namun mengejutkan mereka ketika Yaoming langsung menahan Qianshuan sambil menjelaskan jika yang setuju dengan kesepakatan mereka adalah saudaranya yang bodoh. Itu bukan dirinya, dan saudaranya itu telah tiada. Di sini Yaoming pun menangkupkan tangannya lalu menjelaskan kepada Tetua Zuli jika dia berada di kubu Xiaoyan. Melihat itu membuat He King hanya bisa terkejut kembali. Bahkan He King bertanya apa yang telah Xiaoyan lakukan sehingga suku Piton 9 Tanah mau membantu Xiaoyan. Di sini Xiaoyan hanya tersenyum dan menandakan jika semua baik-baik saja. Bahkan Tetua Zuli menyambut kelompok Yaoming dengan senang hati. Kembali kepada Xiaoyan, dia memukul Qianshuan menanyakan situasi di Pulau Naga Timur. Di sini Qianshuan menjelaskan jika di sana 3 raja naga telah mengepung Pulau Naga Timur dan mungkin sekarang Kaisar Naga atau Jian telah dihabisi mereka. Menyadari jika Pulau Naga Timur tempat Jian sangat membutuhkan bantuan mereka, mereka pun langsung melesat pergi membantu kelompok Jian. Di Pulau Naga Timur, pertempuran sangat sengit, bahkan Pulau Naga Timur sangat berantakan. Sesampainya kelompok Xiaoyan di sana, dia langsung memberikan serangan kejutan yang langsung menghantam para pemberontak dengan ganas tanpa belas kasih. Namun kelompok Xiaoyan sangat terkejut ketika melihat tempat Jian benar-benar dibuat luluh lantah. Bahkan He King mengamuk. Di sisi lain, Xiaoyan berteriak memanggil-manggil Jian. Namun ketika semua orang menatap langit, mereka melihat sebuah pulau menggantung di udara, dan mereka merasakan jika Jian berada di sana. Di sini Jian berdiri dengan anggun
sambil memegang sebuah tombak yang penuh dengan kekuatan menghadapi 3 raja naga sendirian. Dan akhirnya cerita pun bersambung. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.